Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita semua nikmat, terutama nikmatul iman wal Islam, juga tak kalah pentingnya lagi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di Masjid Nurul Quba ini. Sholawat dan salam tidak lupa mari kita curahkan dan semoga Allah limpahkan keribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Hadirin jamaah sholat subuh yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan beberapa susunan mata acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yakni sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga tausiah agama, dan yang keempat doa atau penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, hadirin jamaah sekalian, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, berkumpulnya di sini, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk acara sambutan yang pertama yakni dari Ketua DKM Masjid Nurul Quba. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Haji Muhammad Soleh SSOS. Untuk itu kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil mukarram, para guru, para kiai, para alim ulama, wabil khusus Bapak Kiai Haji Ali Mahfud LCMA dari PWNU yang insyaallah akan memberikan tausiah pada subuh keliling di tempat yang berbahagia ini. Yang sama-sama kita hormati juga kita muliakan Rais Suriah dari PRNU Kiai Haji Sahirin Abdullah SPDI, yang kebetulan beliau juga di Masjid Nurul Quba ini sebagai Ketua Yayasan Masjid Nurul Quba, juga sebagai penasihat Nurul Quba. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Tanfidiyah PRNU yaitu Kiai Haji Hasbullah Ahmad. Alhamdulillah juga beliau hadir, selalu istiqamah. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa banyak guru, para kiai yang hadir juga pada kesempatan yang berbahagia ini. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Kiai Haji Mardani MA. Alhamdulillah. Kemudian juga kita hormati, kita muliakan Kiai Haji Ahmad Fauzi Sodri LCMA, Kiai Haji Rahmatullah,
Kiai Haji Syarifuddin Manab, Kiai Solawat yang mana suaranya menggelegar kalau setiap bersolawat. Mudah-mudahan kita selalu dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak nih para guru, para kiai, kemudian orang tua kita Bapak Haji Sutio, alhamdulillah beliau selalu juga istiqomah hadir di setiap subuh keliling, dan mana beliau juga memberikan daripada air santri yang bapak-bapak nikmati. Mudah-mudahan beliau juga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ketua DKM Masjid Sesunterjaya, mudah-mudahan DKM-nya semua hadir dengan jamaahnya, dan juga segenap para tokoh masyarakat. Menurut informasi akan hadir Bapak Lurah Sunterjaya, mudah-mudahan hadir. Kemudian juga Bapak Ketua RW 07 Bapak Haji Mulyanto, kemudian Bapak Haji Marbawi, Bapak Haji Khojin, dan juga tokoh masyarakat yang lainnya. Bapak RT 12 RW 05, karena masjid ini berada di wilayah RT 12 RW 05, Bapak Dul Salam. Dan juga mudah-mudahan Bapak RW 05 juga hadir, karena kemarin Pak Kiai kita datang ke rumahnya Pak Kiai. Bukan kita pakai surat lagi, kita datang. Informasinya insya Allah, semuanya insya Allah. Tapi mudah-mudahan hadir, ya, doakan. Juga segenap kaum muslimin muslimat, bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang cakap, kami hanya menyampaikan yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada ucapan terima kasih, kemudian yang kedua ahlan wa sahlan bi hudurikum jami'an. Kami ucapkan selamat datang kepada segenap kaum muslimin dan muslimat di kesempatan subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan perkumpulannya kita ini dengan para alim ulama, dengan para umara ini menambah keberkahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan berkah dan rahmat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua juga terima kasih kami ucapkan kepada para donatur, para jemaah yang telah memberikan infaknya, sedekahnya untuk acara subuh keliling ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada panitia, pengurus masjid, ibu-ibu yang selalu juga berpartner dengan bapak-bapak setiap acara, dan juga para remaja, kebanggaan kami selalu dalam satu komando DKM Nurul Quba langsung hadir pada saat apapun dan kapanpun. Alhamdulillah sebagai regenerasi juga kami ucapkan kepada seluruhnya tanpa terkecuali, mudah-mudahan apa yang diinfakkan di acara ini dan sebagainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua juga kami mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan dalam penerimaan tempat lain dan sebagainya, dari segi makanan lain dan sebagainya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, kami ingin tahadus binikmah kepada para jemaah semua. Alhamdulillah, bukan takabur, tapi jemaah Masjid Nurul Quba ini adalah jemaah yang kompak setiap acara Sabtu dan Ahad. Setiap berangkat ke masjid di pulau kecil atau di setiap masjid itu tidak kurang jemaah Masjid Nurul Quba berangkat 20 orang, 10 motor, kadang-kadang 15 motor, 30 orang, kadang-kadang satu motor 3 orang. Masya Allah, saking begitu pengennya mendapatkan ilmu dan pengennya berkumpul dengan ulama, karena memandang ulama yang senyum ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadara wajha aliman ja'alallahu min dalikan nadrah malakan yaghfiru bihi yaumal qiyamah. Yang memandang para alim ulama, Kiai Haji Mardani, Kiai Haji Ahmad Fauzi Sodri, Kiai Haji Rahmatullah, Kiai Haji Hasbullah Ahmad, senyum, kita memandangnya ini dari pandangan itu tercipta daripada malaikat, satu malaikat yang apa? Yang akan memberikan ampunan, mohon ampunan daripada orang yang memandang dari alim ulama tersebut. Kita kumpul di sini, banyak ulama yang kumpul, maka jangan pernah kita nggak hadir setiap Sabtu dan Ahad dan berkelanjutan terus. Mudah-mudahan selalu berikan sehat walafiat, kita bisa hadir. Itu tahadus binikmahnya dari kami, bukan takabur, supaya membangkitkan semangat para DKM, bukan berangkat sendiri tetapi mengajak jemaahnya. Karena saya juga mengajak jemaahnya, 20-30 orang kita berangkat, siapin aja berkat di setiap masjid. Ya, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Nurul Quba, Ustadz Haji Muhammad Soleh. Untuk selanjutnya sambutan dari
Ketua Ranting NU Sunterjaya dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Hasbullah Ahmad. Untuk itu kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratil Mukarram Kiai Haji Ali Mahfud LCMA, alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita semuanya. Insya Allah akan memberikan keberkahan buat kita semuanya. Hadir Kiai Haji Mardani, Kiai Haji Ahmad Sodri, Ahmad Fauzi Sodri, Kiai Haji Rahmatullah, Kiai Haji Syarifuddin Manaf, ada juga Kiai Haji Abdul Karim, Masya Allah, dari Al Barokah, jauh sana bisa hadir. Berapa jamaahnya Kiai bawa? Tadi Kiai Haji Muhammad Soleh itu kalau hadir di tempat masjid yang lain itu paling enggak 20 bawa. Jadi Kiai Haji Abdul Karim bawa 20 paling enggak, biar sama-sama. Ya inilah buahnya. Kiai Haji Muhammad Soleh yang saya lihat nih ya, pengurus masjid yang termuda di Sunterjaya. Bener gak Kiai? Iya, sehingga semangatnya luar biasa. 20 orang, untung aja satu motor enggak 10 orang. Ya, masih 2 wajar lah ya. 20 orang, 15 orang hadir. Dan saya lihat sendiri memang buahnya adalah sekarang begitu beliau mengadakan acara ya penuh. Ini masjidnya yang sempit apa orangnya yang banyak? Dua-duanya katanya. Ya beginilah contoh buat yang lain. Mudah-mudahan nanti ke depan hari Ahad di mana Kiai? Di musola Al Hikmah. Mudah-mudahan penuh juga ya. Untuk acara kita terus berjalan. Sabtu, Minggu, nanti sebulan sekalinya hari Jumat. Ketua DMI-nya nggak hadir nih. Belum. Dalam perjalanan. Yang saya hormati para sesepuh, di sini ada Mustasyar, ada Pak Haji Sutio, ada Pak Haji Irianto, Ketua RW juga hadir, 3 serangkai ini. Pak Haji Marbawi 09, Pak Haji Mulyanto RW 7, Pak Haji Kozin RW 2. Yang lainnya nggak tahu nih, wassalam kali ya. Katanya hari ini sih mudah-mudahan pagi ini hadir Pak Lurah. Mudah-mudahan ya, kalau nggak bisa ya nanti di Baitul Mutakin, Sabtu depan di Baitul Mutakin, di Masjid RW 06, depannya RW persis. Pada hadir ya Pak ya? Halo, hadir ya? Ya, hadir. Bikin sempit masjid lagi ya. Jangan direnggangin, katanya kalau renggang ada setan masuk. Ya, disempitin. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada DKM Masjid Nurul Quba. Ya, pada pagi hari ini alhamdulillah bisa melaksanakan acara biasa rutinan kita, Sabtu keliling, suling subuh keliling yang dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama Ranting Sunterjaya. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih atas tempatnya, termasuk akomodasinya. Kata Kiai Haji Muhammad Soleh, pokoknya kita nggak pakai nasi udukan, langsung aja pakai besek. Ya. Besek tuh Pak, nanti kita buka ada buahnya, ada ayamnya, ada satenya. Ya itu berkah. Di samping kita duduk dengan para ulama, kita pun pulang akan membawa berkat. Ya begitu loh.
Ya, jamaah sekalian yang saya hormati, yang kedua saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruhnya yang bisa mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, panitianya aja pakai baju NU semua Pak Kiai. Pak Kiai Rahmat insya Allah akan bikin katanya. Mudah-mudahan yang semua yang hadir di sini Allah berikan keberkahan, amin. Buat anak-anak juga dijadikan anak yang soleh dan solihah, keluarganya sakinah mawaddah, keluarganya menjadi bahagia dunia sampai akhirat, amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama Sunterjaya, Bapak Ustadz Hasbul Ahmad yang telah memberikan sambutannya. Pak Lurah. Selanjutnya menginjak acara selanjutnya yakni tausiah agama. Untuk tausiah agama yang pertama kami mohon dengan hormat kepada Bapak Presiden Subuh kita, yakni yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzi Sodri LC. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah نقضي هذه الشيعات واستمطاركم الرحمات إلا مع شهادة في الاستمطارها. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, para hadirin, para kiai, para alim ulama, para sepuh tokoh masyarakat, para mustasyar NU Nahdlatul Ulama, terutama penceramah kita dari kita, dan yang sama-sama kita hormati juga DKM Masjid Nurul Quba Ustaz Haji Muhammad Saleh, dan guru kita Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Mardani, Kiai Haji Syarifuddin Manaf, banyak lagi para kiai, Kiai Haji Abdullah Ahmed, Hasbullah Ahmed, dan Bapak Haji Sutio, Bapak Haji Martono, para RW, mobil wilayah, RW 09, RW 02, RW 05, RW 07, ya, dan saudara-saudara sekalian yang pada saat ini diberikan nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kumpul bersama dalam melaksanakan salat subuh berjamaah yang begitu besar. Ziyadatul khair bil khair, insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kita dengan bertambahnya kebaikan demi kebaikan. Saudara-saudara, manutawilul fil kalam, saya tidak akan panjang lebar, saya hanya ingin mengundang aja. Saya ingin mengundang aja. Ya. Insyaallah hari Jumat besok tanggal 8 Oktober. Ba'da sholat Jumat, setelah sholat Jumat, bukan ba'dal Jumat. Kalau ba'dal Jumat asar, habis sholat Jumat saya akan mengundang bapak-bapak, khususnya ya keluarga Nahdiyin maupun ibu-ibu yang ingin hadir. Fadhal, silahkan dalam acara peringatan Maulid Nabi SAW. Sengaja sudah 2 tahun ini saya tidak pernah bikin undangan, tidak bikin pamflet, tidak bikin baliho, tidak bikin umbul-umbul. Tapi yang ingin datang, fadhal silahkan, kita kumpul, kita membaca maulid, kita kumpul bersama para habaib kiai, para alim ulama, ya, di Majlis Darul Amanah di Jalan Yosudarso, Pulau Besar 1. Insyaallah para jamaah sebagian sudah pada tahu. Insyaallah nanti saya akan share lokasinya, ya, ba'da sholat Jumat tanggal 8. Ya, ibu-ibu silakan, bapak-bapak silakan. Insyaallah setelah maulid kita makan nasi kebuli ya. Ada yang nyumbang nasi kebuli nggak sedikit, 4 priuk. Cukup nggak 4 priuk? Ya alhamdulillah, ya namanya dikasih ya.
4 beliau atau 4 kenceng ya. Nah, satu kencengnya biasanya untuk 200 orang. Nah, insya Allah cukup lah. Fadhil. 4 kenceng. Yang penting prokes ya. Kalau jaga jarak mah susah dah. Yang penting prokes ya. Insya Allah akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah juga sudah banyak konfirmasi daripada habaib para kiai, baik dari Kuitang, dari Habib Jindan, dari Bekasi, dari Kiai Munawir asli ya. Dan beberapa kiai lagi. Insya Allah, fadhol kiai kalau ada waktu hadir. Ya, ibu-ibu silakan, ibu-ibu di lantai 2. Anggap ini undangan resmi, walaupun saya tidak berikan kecuali khususnya juga kepada Tanfid Sunterjaya bawa pasukan ya. Setiap DKM harus ya. Nah, ketua DMI wajib hadir. Ya, jadi saudara-saudara, ini anggaplah undangan resmi dari saya. Kita kumpul bersama, kita ya menandakan cintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan saya hanya menyambung lisan dari pesannya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, sahibul Magam Kuitang. Beliau mengatakan, Habib Ali layan bagi kulla wahid, seharusnya lah setiap orang ya selalu membaca Maulid Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal. Setiap orang membaca Maulid Nabi Muhammad SAW di rumahnya, walaupun sama keluarganya, sama anak istrinya, nggak perlu ngundang orang. Kalau emang punya rezeki, fadhal. Kalau nggak punya, baca sendiri Maulid Nabi, Maulid banyak, Maulid Ahzab, Maulid Dibai, Sintu Jural, dan yang lainnya. Baca di rumah sendiri. Agar apa? Agar nurnya Nabi Muhammad masuk di dalam rumah kita. Ini pesannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Ya, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang. Ya, pesan beliau, jangan ketika masuk bulan Rabiul Awal, rumah kita jangan sampai tidak dibacakan Maulid Nabi. Baca, walaupun kita baca sama anak keluarga kita baca, agar nurnya Nabi Muhammad hadir. Karena saudara-saudara, kita tidak bisa hadir seperti ini, tidak bisa salat, tidak bisa ibadah, tidak bisa puasa, tidak bisa bersedekah laula nurul Muhammad, kalau bukan nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah dibantah, maaf saya akan satu kisah sedikit. Pernah dibantah perkataan ini oleh satu ulama di Mesir. Saya dengar daripada perkataannya Imamul Kutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf ketika kita ada Jasla Roha Yaumul Khamis. Ada pengajian hari Kamis, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, beliau wali kutub, ma'ruf. Ya, terkenal. Beliau meninggal kurang lebih tahun 2003 atau 2004. Kutub. Dan ulama-ulama dunia sering hadir di situ. Ya, beliau bercerita ada di Mesir ya ceramah, ada ulama zahir, ada ulama batin, ada ulama zahir wal batin. Nah, berbicaralah ulama ahli zahir wal batin. Kata ulama ahli zahir wal batin, ya ayuhan nas, istama'na bi hadzal maqam, istama'na bi hadzal buq'ah bi barakatin nuril Muhammad. Kita berkumpul di ini tempat ya karena berkat nurnya Nabi Muhammad. Laula nurul Muhammad, kalau bukan karena nurnya Nabi Muhammad, kita tidak mungkin bisa sholat. Kita sholat karena nurnya Nabi Muhammad, kita puasa karena nurnya Nabi Muhammad, kita bersedekah karena nurnya Nabi Muhammad. Mereka bilang, oleh karena itu pujilah Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, agungkanlah di hati kalian, niscaya kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau turun, wagam, dirilah satu ulama besar di Mesir, min ulama zahir ya. Dia bilang apa? Bantah daripada perkataan ulama yang pertama. Saudara-saudara, ketahuilah kita bisa sholat tanpa nurnya Nabi Muhammad langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ibadah tanpa nurnya Nabi Muhammad langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hubungan kita kepada Allah tidak perlu perantaranya Muhammad. Wah, ajib. Jamaah bingung, saudara-saudara. Setelah selesai makan sama-sama ya, makan sama-sama, jamaah nanya, Pak Kiai, ya Syekh, mana yang benar menurut antum? Dia bertanya. Kita ibadah salat menurut nur karena nurnya Nabi Muhammad. Kalau nggak ada nur Nabi Muhammad, kita tidak mungkin bisa salat, ibadah, haji. Tapi kata ulama ini, kita tidak perlu dengan nurnya Nabi Muhammad langsung
dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa kepada Allah. Akhirnya ulama ahli zahir wal batin ini mengatakan kepada ulama zahir ini, dibilang, ya Syekh, betulkah engkau bisa puasa, bisa sholat, bisa ibadah tanpa nurnya Nabi Muhammad? Bisa. Langsung kepada Allah. Bagaimana kalau anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diputuskan nurnya Nabi Muhammad yang ada di diri ente? Fadhal wa talaba, diminta kepada ya Rab, anggosilah baina nur Muhammad fi jasadi. Ya Allah, putuskanlah hubungan antara nurnya Nabi Muhammad yang ada di dalam dirinya. Putuskanlah ya Rabb bisiril Fatihah. Baca Fatihah aja, masuk ikut baca Fatihah. Fi waqtil yasir agal min syahrain, waktu yang sangat singkat, kurang dari 2 bulan. Hadza syekh sajada lisalih, ini syekh menyembah berhala, keluar daripada agama Islam, sajada lisalih, karena nurnya Nabi Muhammad hilang di dalam dirinya. Wal iyadu billah. Ya, oleh karena itu saudara memperbanyak kepada Nabi Muhammad. Ya, lakum busyrah ijabati wal qabulu minal maula biwasitatir rasul. Tidak ada kegembiraan ya Allah berikan kemuliaan kecuali dengan perantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya pada Bapak Ki Haji Ahmad Fauzi Sodri LC. Selanjutnya tausiah yang kedua, yakni Bapak yang terhormat Bapak Ki Haji Ali Mahfud LCMA. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdha. Amma ba'du. Yang terhormat kepada guru kita bersama, penceramah kita yang pertama, saya lupa ndak catat namanya Kiai tadi. Siapa? Kiai Haji Ahmad Fauzi Sodri LC, Pak Kiai Mardani yang Kiai kita bersama, guru kita bersama, Kiai siapa? Abdul Karim. Lupa saya, mohon maaf Kiai. Pak Kiai Rahmatullah yang kemarin bareng saya di puncak, Pak Kiai Haji Syarifuddin Manaf, Pak Ketua NU, Pak Ketua DMI, Pak Ketua, ada Ketua MUI enggak di sini? Oh, Pak Rahmatullah, Pak MUI. Termasuk pengurus PWNU DKI Jakarta Pak Haji Irianto. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah bahwa pada subuh hari ini kita sekalian masih diberikan ma'unah oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di sini
setelah sholat subuh berjamaah kita ngaji bareng, kemudian setelah kita ngaji bareng kita apa Pak? Makan bareng. Ada makannya ini. Saya berani ngomong makan bareng karena ketika di Nurul Iman ada makannya. Jadi saat ini saya berani ngomong makan bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, kita sekalian diberikan maunah pula oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari wabah yaitu Covid-19, dan mudah-mudahan yang hadir di dalam masjid ini semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini. Karena memang kena Covid itu nggak enak. Saya juga pernah kena. Jadi saya itu LC lulusan Covid. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, acara-acara seperti ini harus kita laksanakan bersama-sama dan secara kontinu, itu harus bersama-sama. Kenapa demikian? Karena memang dengan acara subuh berjamaah ini akan menimbulkan sebuah ukhuwah. Apa ukhuwah itu? Persaudaraan di antara kita sekalian. Karena memang dengan sholat subuh dan kita duduk bareng bersama-sama itu akan tercipta sebuah rasa yang tidak bisa kita ketahui, di mana pada saat itu kita sekalian mempunyai keinginan untuk saling memperatkan diri. Oh, selamat datang Pak Kiai Daniel Abadi, Ketua MWJ NU Kecamatan Tanjung Priok. Ini calon Ketua PBNU ini. Ya. Maka dari itu hadirin sekalian, ukhuwah Islamiyah itu harus kita rekatkan. Karena memang dengan adanya ukhuwah Islamiyah itu umat Islam berkumpul, kemudian setelah berkumpul membentuk sesuatu yang besar, dan kalau itu bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang Islam? Orang-orang kufar, orang-orang kafir itu takutnya sama orang Islam itu ya seperti ini Pak. Ketika kumpul bareng, wah mereka takut. Kenapa? Ketika umat Islam kumpul dan mengikat seperti sapu lidi itu bisa menggebuk apa saja. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh umat Islam. Maka dari itu perkumpulan seperti ini harus selalu kita tingkatkan agar supaya umat Islam semakin besar. Dan tidak ada yang bisa membesarkan agama kita ini kecuali kita sebagai umat Islam. Yang kedua, hadirin sekalian, apakah kita cukup dengan ukhuwah Islamiyah saja? Tidak. Maka dari itu di NU itu mengenal 3 ukhuwah. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam, yang sering kita gaung-gaungkan, sering kita lakukan dengan seperti ini, saling bersalam-salaman. Yang kedua ada yang namanya ukhuwah al-wataniyah, ukhuwah dalam rangka merangkul sebuah kebangsaan, di mana kita sekalian harus apa ini? Oh iya, terima kasih.
Ki mohon maaf saya duduk di atas. Bismillah. Di mana kita sebagai orang yang berbangsa harus merangkul tanpa melihat dan melalui sekat-sekat agama. Maka dari itu kiai-kiai dulu itu kalau bikin pesantren itu bukan nama pondoknya yang kelihatan, nama kampungnya. Bahkan ulama-ulama Arab itu saking cintanya sama kampungnya, di belakangnya selalu dikasih nama kampungnya. Ada di Cirebon itu ada Pondok Kempek, ada apa lagi kayak Buntet, Babakan Ciwaringin, Gedongan. Karena saya orang Jawa Timur, di Jawa Timur itu ada Lirboyo, ada apa lagi? Ploso, ada Kencong, ya Lirboyo, Ploso itu Kediri Pak, ya. Terus masih banyak. Kenapa demikian? Karena memang cintanya mereka sama tanah airnya. Sampai-sampai Ki Hasyim mengatakan hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air itu bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika ada orang siapapun mereka, mau orang Islam mau bukan orang Islam, yang ingin merobek-robek kesatuan dari kebangsaan kita ini, maka kita harus tolak bersama-sama. Dan alhamdulillah NU hadir di sana dengan segala upaya agar supaya umat Islam ini bersatu. Yang ketiga hadirin, bahwa dalam NU itu ada ukhuwah apa Ustaz Dani? Ukhuwah basyariyah atau ukhuwah al-insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Artinya persaudaraan tanpa lagi melihat sekat agama dan sekat tanah air, tanpa lagi melihat sekat agama dan sekat berbangsa. Seluruh umat di dunia ini adalah saudara kita. Ketika ada terjadi sebuah musibah besar di negara-negara lain, maka insya Allah kita siap untuk membantu mereka. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kita harus berangkat. Akan tetapi kita harus melihat diri kita sendiri. Jangan sampai kita sibuk dengan ukhuwah itu, akan tetapi kita tidak menyibukkan diri dalam urusan mengamalkan hukum agama. Kan banyak nih orang ketika berukhuwah ikut, tapi ketika ke masjid tidak mau. Kan banyak nih Pak. Ketika beramal ikut, akan tapi ketika beribadah sudah sholatnya selalu ngikuti Hanafi. Sholat ngikuti Hanafi itu kalau asar 5:30, terus maghribnya jam 7 kurang seperempat, subuhnya jam berapa subuhnya? Jam 7. Ini sholat subuh atau sholat duha ini? Kadang-kadang kalau kita lihat ini sholat duha kok pakai kunut gitu. Jadi hal-hal seperti ini harus kita perhatikan hadirin. Kadang-kadang kita meneriakan hidupkan syariat, akan tetapi sementara syariat itu sendiri tidak pernah kita laksanakan, atau kita hanya memilah-milah syariat gitu. Padahal hukum syariat itu tidak cuman masuk dalam perkara yang wajib saja. Semalam saya ngaji di Nurul Iman ya, ada penjelasan Imam As-Sawi begini, asy-syari'atu hiya al-ahkamu allati kallafna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minallahi jalla wa ala
minal manjibati wal mandubati wal makruhati wal jaizat. Jadi syariat itu adalah sesuatu yang memang telah dibebankan kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang bentuknya itu adalah kewajiban. Kewajiban mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, apalagi Pak? Ngaji seperti ini bagian daripada kewajiban. Sementara kadang-kadang kalau ada pengajian, kita ini tutup kuping kiri, tutup kuping kanan. Kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kiri juga, artinya mendal. Ada tahu mendal? Mendal tahu Pak, mendal? Orang Jawa bilang mendal, mantul. Jadi tidak masuk-masuk. Kenapa demikian? Karena memang ketika mulai duduk ngaji itu sampai gurunya itu menutup kajian itu baru melek. Kan ada nih Pak, mulai ngaji seperti ini udah merem udah. Jadi mulai dari tadi itu, mulai dari assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah merem. Begitu ada makanan melek, habis makan merem lagi. Apakah orang ini dapat pahala? Dapat pahala, pokoknya duduk tok. Apa bahasa Indonesianya tok itu? Duduk aja, itu insya Allah dapat pahala. Tapi belum tentu dapat ilmu. Jadi ada orang ngaji itu dari duduk sampai selesai ngaji itu sama sekali nggak bangun. Ini kalau saya ngaji seperti ini biasanya gerah banget saya, karena ini bisa merembet ke yang lain. Jadi kembali bahwasannya menjalankan syariat itu tidak cuman kita mengetahui hanya perkara kisos saja, mengetahui tentang bagaimana hukum memotong tangan, memotong leher, atau hukum-hukum yang lainnya. Karena menjalankan syariat itu juga masuk pada ranah wal mandubat. Apa mandubat itu? Mandubat itu adalah menjalankan kesunahan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa menghidupkan syiar Islam. Mandubat itu wiridan, terus sedekah, terus apa lagi? Baca Quran, ikut maulid. Ini menjalankan hukum syariat. Jadi kalau kita hanya pokoknya syariat sudah saya laksanakan, apa itu? Sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Tidak cuma itu hadirin sekalian. Jadi menjalankan hal-hal yang kecil ini berarti kita telah menghidupkan syariat. Menjalankan syariat itu juga ketika kita menghindari sesuatu yang makruh. Apa itu perkara yang makruh? Ngerokok. Kalau dulu saya waktu di pondok itu, ngerokok itu bagi saya hukumnya wajib. Bagi saya. Karena kalau pas ngaji itu ngantuk Pak. Nah ini hilang Pak ininya, apa namanya, blank sudah. Nah satu-satunya jalan untuk menghindari ngantuk itu rokok. Tapi sekarang rokok bagi saya ikut Muhammadiyah. Rokok bagi saya haram, karena saya sudah 21 tahun saya berhenti ngerokok. Jadi kalau ada orang ngerokok di samping saya itu udah nek perut saya gitu ya.
Jadi dulu ahli hisab, tapi sekarang ahli dihisab. Jadi hal-hal yang makruh kita tinggalkan, karena ini akan menjadikan hati kita kotor. Terus wal mahrumat, menghindari perkara yang haram, itu juga merupakan bagian menjalankan hukum syariat. Kalau mencuri sudah jelas haram hukumnya, merampok hukumnya haram, korupsi hukumnya haram. Perkara kecil tapi haram hukumnya. Biasanya kalau di masjid pakai sendal orang ke kamar mandi, ada nggak seperti ini? Nanti dibalikin lagi sendalnya, apa namanya ini? Gosok. Ini dosa kecil, Pak. Tapi kalau ini kita lakukan hampir tiap hari, jadi dosa ini jadi banyak. Jadi hati-hati itu. Pakai sendal, kalau di pesantren kan gosok, cuman karena santri. Nah, kalau santri itu kadang-kadang suka nakal. Saya waktu di pondok itu kalau kiriman saya telat, Pak, masak nasi itu saya ngambil sendal jepit. Saya ambil satu, nah saya pakai masak tuh sendal itu, dibakar. Kan tinggal satu nih, ditinggal. Maka dari itu kemudian di besoknya diambil satu lagi, dibakar lagi. Itu di pesantren seperti itu dulu. Ya. Kayak Ki Abdul Karim ini sudah paham nih, kelihatan. Jadi saya seneng kalau lihat Ustadz Ki Abdul Karim badannya besar ini, kayaknya proyek tahlilannya kenceng nih. Loh, kalau jadi ustadz itu jangan kurus itu, jangan. Ini artinya tahlilannya kurang lancar ini. Karena jadi ustadz itu apa sih nggak bisa? Ustadz itu kan ada hariannya gitu ya, Kiai. Ada mingguannya, ada bulanannya, ada tahunannya. Kalau hariannya itu ya tahlilan biasanya, ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu selesai biasanya yang imam itu dapat berapa, Pak, berkat? 2, amplopnya 1. Jadi kalau ada kiai istrinya cuma 1, berkat itu enggak kemakan. Itu sehari, malam kedua, malam ketiga, begitu malam ke-7, waduh ini proyek mau habis ini. Doa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan besok ada nenek-nenek yang mau meninggal lagi gitu, tahlilan lagi. Maka dari itu, nah kayak kalau proyeknya besar kayak gini, saya yakin semuanya badannya kayak Ki Abdul Karim, insyaallah. Yang kurus-kurus kayak Ki Syarifuddin Manaf ini, nah, kurang kenceng. Jadi kembali bahwasannya meninggalkan perkara yang haram itu tidak cuman melakukan sesuatu, menghindari sesuatu yang besar saja. Ngomongin orang, kita tahu dosa, tapi kalau lagi asik, wah lagi kemana-mana, sampai terkadang pada saat khutbah Jumat itu isinya ngomongin orang terus, sehingga apa? Nilai wasiat takwanya menjadi hilang. Hal seperti inilah hadirin sekalian harus kita kembali kepada hukum syariat, bahwasannya menjalankan hukum syariat itu tidak cuman melakukan kewajiban-kewajiban saja, termasuk melakukan sesuatu yang sifatnya jaiz, sifatnya boleh. Yang sifatnya jaiz itu apa? Misalkan makan pakai sendok, hukumnya jaiz, karena Rasulullah kalau makan selalu pakai
tangan. Kalau kita ngikutin Rasulullah pakai tangannya tangan, tahu tangan kanan, tapi semua jari masuk. Ya, Rasulullah itu tangannya 3. Sementara berasnya perak, ada sayurnya, udah merusut terus, Pak. Jadi makan pakai sendok jaiz hukumnya. Orang sholat pakai sarung boleh, jaiz. Pakai celana boleh, jaiz. Yang haram itu sholat ndak pakai sarung, ndak pakai celana, haram hukumnya, ya kan? Orang pakai baju jaiz hukumnya. Jadi hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa menjalankan hukum syariat itu harus kita teliti satu-satu, kemudian kita laksanakan. Maka dengan demikian insya Allah mudah-mudahan kita akan bisa dijadikan oleh Allah sebagai orang yang bisa melakukan hukum syariat. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka ketika dua-duanya itu dijalankan, rasa ukhuwah kita jalan bersama-sama, ukhuwah Islam yang kita jalan seperti ini, ukhuwah al-wataniyah kita ikut kerja bakti, ukhuwah basyariyah kita ikut nyumbang ketika ada saudara kita di Palestina sana membutuhkan bantuan, kita ikuti. Kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan hukum syariat seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sawi tadi. Insya Allah dengan demikian kita akan dijadikan oleh Allah sebagai golongan muttaqun, golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan maunah oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekalian ditetapkan jalan kita untuk selalu hadir menghidupkan syariat agama Islam, diberikan kesehatan ketika kita mendatangi majelis-majelis seperti ini, dan kita sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Ali Mahfud LCMA yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa menerapkan, baik itu hablum minallah maupun hablum minannasnya. Selanjutnya yakni doa atau penutup. Namun sebelumnya mari kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nur wa ala alihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril wa hadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi iha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa iha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nur wa iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya doa atau penutup. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Bapak Kiai Haji Mardani MA untuk menutup doa acara ini. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, sebelum doa, besok di Mushola Al Hikmah hari Ahad RT 11 RW 9 Pulau Kecil ya. Insyaallah pada hadir. Setelah itu Ahad depan di Masjid Miftahil Jannah Kiai Kamal Milmul datang nggak? Kiai Naswan ada. Siapin amplop. Kita mau ngundang Dewan Masjid ngutang. Jadi kemarin Nurul Iman nggak datang dia. Ya, Ma'mun Alayubi, tolong ya Kero Isudin dibilangin lagi ya. Insyaallah Presiden kita undang ya. Ma'mun Alayubi kemarin habis divaksin sakit dia. Gitu. Jadi insyaallah hari Ahad di Miftahil Jannah insyaallah Kiai Ma'mun Alayubi akan kita hadirkan. Mohon orang tua kita Pak Jusutio anggur 5 kilo ya. Insyaallah mudah-mudahan ada waktu, mudah-mudahan bisa hadir kembali ya. Dan mudah-mudahan Allah SWT perkuat kita apa yang tadi Kiai sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شرور ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما نعوذ بك من شرور نفوسنا وشرور كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين والهمنا رشدا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله آمين 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 يا الله يا رب العالمين تقبل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dengan ditutupnya doa tadi, maka berakhirlah serangkaian mata acara pada pagi hari ini, acara suling subuh keliling yang diadakan di Masjid Nurul Quba ini. Maka dari itu saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik